Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang harakat atau tanda baca yang terdapat di dalam penulisan Al-Quran. Harakat yang akan kita bahas adalah harakat tanwin. Penulisan harakat tanwin banyak sekali kita temui di dalam penulisan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian harakat tanwin ini pada sebahagian Al-Quran ada yang ditulis sama saja dimanapun letaknya, apapun hukum membacanya itu ditulis dalam bentuk yang sama. Seperti halnya ketika kita melihat atau membuka atau membaca Al-Quran versi atau cetakan Indonesia, tanwin yang kita temui tentunya hanya akan seperti ini saja. Ada fathatain, kasratain, dhammatain. Tanwin-tanwin ini apapun hukum membacanya, baik itu izhar, idgham, ikhfa ataupun iqlab, dalam versi Al-Quran Indonesia akan kita temui tanwin yang seperti ini. Penulisannya sejajar atas dan bawah. Ketika fathatain sejajar, harakatnya keduanya, harakat yang di atas dan harakat yang di bawah, atau baris atas dan baris yang di bawah. Begitu juga kasratain sejajar saja. Dhammatain juga seperti ini, sejajar saja dengan yang di atas melengkung kepada yang di bawah. Akan tetapi ketika kita membaca, membuka atau melihat Al-Quran versi cetakan Madinah, maka di sana kita akan menemukan 3 versi penulisan tanwin. Kemudian kalau dalam Al-Quran versi cetakan Madinah, tanwin yang ditulis berbeda-beda seperti ini bukan ditulis-tulis saja, melainkan ada isyarat, ada tanda tambahan pada tanwin-tanwin ini. Yang pertama, kalau dalam Quran versi Madinah, tanwin yang ditulis sejajar seperti ini, sejajar atas dan bawah, itu dinamakan dengan tarkib. Sementara fungsinya ketika tanwin ditulis dalam bentuk yang seperti ini, itu menandakan, mengisyaratkan atau menunjukkan bacaan tanwin tersebut adalah izhar. Bacaan tanwinnya dibaca dengan jelas. Seperti misalnya an, in, un, dibaca tanwin itu dengan jelas. Kemudian ketika kita membuka Al-Quran Madinah, kita akan menemukan penulisan tanwin yang seperti ini. Fathatainnya seperti ini, atas dan bawahnya beriringan. Kasratain juga beriringan. Kalau fathatain itu yang di atas lebih menjorok ke kiri,
dan yang di bawah lebih menjorok ke kanan. Kemudian kalau kasratain, yang atas lebih menjorok ke kanan, yang bawah lebih menjorok ke kiri. Ketika dhammatain ditulis seperti ini, beriringan saja, ya, beriringan saja. Nama dari tanwin yang ditulis seperti ini adalah tatabu'. Kemudian kenapa ditulis tanwin seperti ini? Ditulis seperti ini merupakan isyarat, menandakan atau menunjukkan bahwa bacaan tanwin tersebut adalah idgham dan ikhfa. Kemudian jika tanwin ini diikuti atau setelah tanwin itu ada huruf yang bertasydid, itu menandakan bahwa bacaan tanwinnya adalah idgham kamil, lebur sempurna. Berarti hilang tanwinnya, lebur kepada huruf berikutnya. Namun jika tidak ada tanda tasydid, maka bacaan itu atau tanwin yang ditulis seperti ini berarti idgham naqis, idgham yang tidak sempurna masuknya atau leburnya ke dalam huruf setelahnya. Dan begitu juga ketika bacaan tanwin ini hukum bacaannya adalah ikhfa. Jadi tanwin seperti ini dua isyaratnya, idgham dan ikhfa. Kemudian ada tanwin yang ditulis seperti ini saja. Ini harakat hidup tetapi ditempeli atau diikuti oleh penulisan mim kecil. Ini tanwin fathatain ini, ya. Kasratain, dhammatain. Fathatainnya ditulis satu saja, yang satunya lagi ditulis mim kecil. Kasratainnya juga satu, tapi di bawah kasratain itu di bawah baris yang satu itu ditulis mim kecil. Kemudian dhammatain juga seperti itu. Dhammahnya ditulis cuma satu, akan tetapi ditempeli atau di sampingnya ada huruf mim kecil. Mim kecil ini disebut dengan mim shaghir. Kenapa ditulis seperti ini? Ini mengisyaratkan atau menunjukkan atau menandakan bahwa bacaan tanwin ini adalah iqlab. Iqlab itu artinya adalah mengganti bunyi tanwin atau bunyi nun sukun menjadi bunyi mim atau menjadi bunyi mim sukun. Dapat kita artikan an akan berubah menjadi am, in berubah menjadi im, un berubah menjadi ketika tanwin ini kita temui. Dan biasanya karena ini iqlab, hurufnya cuma satu, yaitu nyaba ketika tanwin bertemu dengan huruf ba, maka akan kita temui penulisan tanwin seperti ini. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh penulisan tanwin di dalam Al-Quran versi cetakan Madinah yang insya Allah akan kita bahas pada video kita selanjutnya. Untuk saat ini sekian dulu pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.